Halo, kembali lagi bersama saya di NR Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang usaha umat manusia mencegah kiamat dengan membuat robot-robot besar untuk melawan monster alien raksasa yang berusaha menjajah bumi. Umat manusia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan serangan kaiju, yaitu monster raksasa yang semakin kuat dan ganas. Dalam kisah ini, mereka harus mengatasi berbagai tantangan, termasuk perbedaan dalam cara mereka mengendalikan zirah besi raksasa. Dengan pertarungan yang megah dan efek visual yang mencengangkan, film ini mengeksplorasi tema kerjasama, pengorbanan, dan harapan di tengah kehampaan yang terangkum dalam film berjudul Pacific Rim 2013. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya, dan selamat menyaksikan. Di awal film, ada dua buah istilah yang harus diketahui. Yang pertama, kaiju berasal dari bahasa Jepang, yang artinya binatang buas raksasa. Dan yang kedua adalah Jäger, berasal dari bahasa Jerman, yang bermakna pemburu. Lalu kemudian, kita dijelaskan awal mula bumi diserang oleh alien dari dimensi lain. Alien-alien ini tidak datang dari luar angkasa, melainkan melewati portal antar dimensi yang terletak di dalam Samudra Pasifik. Mereka datang dari celah di antara dua lempeng tektonik. Kaiju pertama muncul di Teluk San Francisco. Saat itu, untuk mengalahkan kaiju membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tank, pesawat jet, dan misil dapat melumpuhkan monster tersebut dalam waktu 6 hari. Namun di dalam 6 hari tersebut, serangan monster itu mengakibatkan 3 kota hancur lebur dan puluhan ribu nyawa melayang. Lalu kemudian 6 bulan berikutnya, serangan kaiju yang kedua melanda Manila, Filipina. Kemudian serangan ketiga melanda Kabu, lalu serangan keempat dan seterusnya, hingga manusia menyadari semua ini tidak akan berhenti. Manusia perlu senjata baru. Seluruh negara di dunia bersatu bahu-membahu dan melupakan persaingannya demi kelangsungan hidup umat manusia. Mereka menciptakan monsternya sendiri. Dengan sebuah robot raksasa untuk menghalau serangan kaiju, mereka menyebutnya program Jäger. Awalnya Jäger dikendalikan oleh satu pilot. Namun, beban syaraf untuk terhubung dengan Jäger terlalu berat untuk satu pilot. Akhirnya, sistem 2 pilot pun diterapkan. Masing-masing mengendalikan tubuh Jäger sebelah kanan dan kiri. Dengan program Jäger ini, umat manusia mulai bisa menghentikan serangan kaiju di seluruh dunia. Tetapi, bagus atau tidaknya Jäger tergantung pilot yang mengendalikan di dalamnya. Dan para pilot Jäger akhirnya menjadi sosok yang dikenal luas. Kemudian di tahun 2020, tahun ke-7 perang kaiju berlangsung. 2 orang pilot Jäger terbangun karena bunyi alarm serangan kaiju kategori 3 dengan ukuran terbesar yang pernah ada. 2 orang itu bernama Ulrich Beckett dan kakaknya Yancy Beckett. Mereka adalah pilot Jäger yang mengendalikan Jäger dengan nama Gypsy Danger. Mereka bukanlah orang paling pintar, bukan pula atlet juara. Namun mereka berdua berhasil mengendalikan Jäger dan mengalahkan kaiju karena mereka berdua memiliki drive atau jembatan pikiran yang sesuai. Sehingga mereka berdua bisa kompak mengendalikan Gypsy Danger bersama. Mereka pun bersiap-siap dan masuk ke dalam kokpit Gypsy Danger. Terlihat Tendo Choi yang memberi informasi dari jarak jauh. Lalu kemudian datang Marshall Staker Pentakos yang memimpin misi ini. Kokpit Gypsy Danger akhirnya turun dan terpasang di tubuh robotnya. Sebelum bisa beroperasi, para pilot Jäger diharuskan untuk mengkoneksikan pikiran para pilot satu sama lain melalui jembatan syaraf dan membuat kedua pilot dapat melihat ingatan masa lalu masing-masing. Semakin dalam ingatan yang terjalin, semakin bagus dalam mengendalikan Jäger. Setelah pikiran 2 pilot itu sudah terhubung, barulah Gypsy Danger bisa beroperasi. Robot besar itu berjalan melewati laut dan badai. Di tempat lain, di tengah laut, terdapat sebuah kapal yang sedang terjebak badai. Para kru kapal terkejut karena tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok kaiju yang begitu besar di hadapan mereka. Para pelaut yang panik itu pun tambah panik ketika di belakang mereka muncul robot Gypsy Danger. Gypsy Danger mengambil kapal itu dan menyingkirkannya. Lalu kemudian, pertarungan antar mereka melawan kaiju pun terjadi. Gypsy Danger mampu menumbangkan kaiju di hadapannya dengan menembakkan meriam plasma 2 kali. Ulrich mengira mereka sudah mengalahkan kaiju itu. Tapi faktanya, kaiju yang terlalu kuat terlihat bangkit kembali dan mengagetkan 2 pilot di dalam Gypsy Danger. Pertarungan berlanjut hingga mematahkan tangan kiri Gypsy Danger. Kaiju itu berhasil mengoyak tubuh Gypsy Danger dan merenggut nyawa Yancy Beckett, kakak kandung Ulrich.
Ia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Oleh sebab itu, Rayleigh pun mau tak mau harus berjuang sendirian. Ia mengendalikan Gypsy Danger seorang diri menghadapi kaiju yang sedang mengamuk. Di tempat lain, di sebuah pantai yang bersalju, terlihat dua orang, ayah dan anak yang sedang mencari harta karun. Mereka menjadi saksi mata Gypsy Danger yang rusak parah tumbang di dekat mereka. Dari dalam robot, keluarlah Rayleigh dengan terpincang-pincang. Rayleigh pun pingsan dan ditolong dua orang tersebut. 5 tahun setelah kejadian hancurnya Gypsy Danger, Marshall mendapat laporan dari para petinggi dunia yang akan menutup program Jaeger. Mereka menganggap program Jaeger tidak lagi dapat diandalkan. Mereka akan menggantinya dengan program dinding kehidupan, yang menurut para petinggi dunia, itu lebih menjanjikan. Para petinggi dunia menyuruh Marshall Staker untuk memindahkan semua Jaeger yang tersisa ke pangkalan akhir yang terletak di Hong Kong. Para petinggi dunia masih akan membiayai program Jaeger untuk 8 bulan ke depan selagi tembok pantai masih dibangun. Setelah itu, program Jaeger tidak akan mendapatkan dukungan dana lagi. Di tempat lain, di lokasi pembangunan dinding kehidupan di Alaska, California, Rayleigh, mantan pilot Gypsy Danger saat itu bekerja mengelas dinding yang difungsikan sebagai penahan kaiju. Pada waktu istirahat, Rayleigh dan para pekerja lain melihat berita kemunculan kaiju raksasa kategori 4 di Australia. Kaiju itu berhasil menembus dinding kehidupan kurang dari 1 jam saja. Ironisnya, dinding yang diklaim tidak dapat ditembus ternyata sangatlah rapuh. Para pekerja di samping Rayleigh mulai pesimis dinding yang mereka bangun dapat menghalau kaiju. Di Australia, kaiju itu berhasil dilumpuhkan oleh Jaeger yang bernama Marshall Eureka, yang dipiloti ayah dan anak, Hercules Hansen dan Chuck Hansen. Beberapa saat kemudian, terdengar suara helikopter dari luar proyek. Itu adalah Marshall Staker yang datang untuk menemui Rayleigh. Marshall mengajak Rayleigh untuk menjadi pilot lagi. Awalnya Rayleigh menolak karena ia trauma dengan kejadian yang menimpa kakaknya. Marshall kembali meyakinkan Rayleigh bahwa dunia akan kiamat, dan Marshall memberi pilihan ingin mati di dalam dinding atau mati berjuang di dalam Jaeger. So where would you rather die? Here or in a Jaeger? Kemudian sampailah mereka berdua di markas Jaeger, Shutterdown di Hong Kong. Rayleigh dan Marshall disambut oleh seorang perwira yang bernama Makomori. Tidak hanya Makomori, di dalam Rayleigh juga bertemu tim peneliti milik Marshall. Mereka adalah Dr. Newton Geisler dan Dr. Herman Gottlieb. Kemudian diajak memasuki ruang kubah tempat garasi Jaeger. Rayleigh melihat jam raksasa di atas mereka. Itu adalah jam kiamat. Jam itu menunjukkan prediksi serangan kaiju berikutnya. Marshall lalu menjelaskan, biasanya tempat itu mampu menampung 30 Jaeger. Namun sekarang hanya tersisa 4 Jaeger saja. Yang pertama, Jaeger dengan nama Crimson Typhoon yang dirakit di China. Jaeger ini dikendalikan 3 orang Wei Tang bersaudara. Yang kedua, Jaeger Cherno Alpha. Jaeger generasi pertama, terberat dan tertua. Dikendarai oleh pasangan Sasha dan Alexis Kaidanovsky. Kemudian, Marshall mengajak Rayleigh menemui Hercules Hansen, ayah dari Chuck Hansen. Mereka adalah pilot Marshall Eureka, Jaeger tercepat di dunia. Jaeger generasi terbaru, Jaeger yang berhasil mengalahkan kaiju sebanyak 10 kali. Marshall menjelaskan rencananya untuk membawa 1000 kg hulu ledak nuklir di punggung Marshall Eureka dan menghancurkan portal kaiju di dalam laut. Sedangkan Jaeger yang lain bertugas melindunginya. Rayleigh kemudian terlihat ragu, karena beberapa tahun lalu mereka sudah mencoba menebus portal, namun gagal. Lalu kemudian Marshall meyakinkannya kembali, karena kali ini dia memiliki tim peneliti yang lebih hebat, dan dia yakin dia akan berhasil menghancurkan portal tersebut. Di dalam ruangan penelitian, Dr. Herman menjelaskan kalau frekuensi munculnya kaiju semakin lama semakin cepat, dan dalam 7 hari ke depan, dia memprediksi akan muncul 2 kaiju secara bersamaan, lalu 3, lalu 4, dan kemudian kiamat akan terjadi. Dr. Herman memiliki rencana dengan meningkatnya trafik terowongan portal antar dimensi, menjadikannya terbuka cukup lama, dan membuat mereka bisa memasukkan bom ke dalamnya, lalu meledakannya. Dr. Newton terlihat pesimis mendengar penjelasan Dr. Herman. Menurutnya, Dr. Herman tidak memiliki informasi lengkap mengenai portal itu. Dr. Newton memiliki ide gila untuk melakukan drive dengan kaiju, sehingga ia bisa mendapatkan informasi lengkap. Marshall mengatakan kalau tidak ada manusia yang mampu bertahan jika melakukan drive dengan kaiju. Lalu Marshall lebih memilih opsi yang ditawarkan oleh Dr. Herman. Di tempat lain,
Mako mengantar Rayleigh untuk melihat Gypsy Danger yang sudah diperbaiki. Mako kemudian mengantar Rayleigh menuju ruangannya. Mako bercerita kalau dia bercita-cita ingin menjadi pilot Jaeger. Mako memiliki nilai sempurna dalam latihan simulasi Jaeger, tetapi dia tidak diperbolehkan menjadi pilot oleh Marshall. Keesokan harinya, Mako menemui Marshall dan meminta kepada Marshall agar dirinya saja yang menjadi co-pilot Gypsy Danger. Tetapi Marshall dengan tegas menolaknya, karena Mako masih memiliki emosi yang tidak stabil, dan itu sangat berbahaya saat melakukan drive nanti. Di ruang makan, Eclipse Hansen mengajak Rayleigh untuk makan bersama. Di depan mereka, putra Hercules yang bernama Chuck Hansen terang-terangan menyatakan kebenciannya kepada Rayleigh yang tidak becus dalam misi sebelumnya dan membuat program Jaeger terhentikan. Chuck menyuruh Rayleigh agar tidak menghancurkan misi terakhir kali ini dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah makan, Rayleigh melakukan audisi untuk menemukan siapa yang pantas menjadi kandidat co-pilot Jaeger pasangan dirinya. Rayleigh berhasil mengalahkan para kandidat dengan mudah dan tidak menemukan kecocokan drive di antara mereka. Rayleigh pun penasaran dan mengajak Mako untuk berduel. How about we give her a shot? Then neither will I. Mako pun mampu mengimbangi kemampuan bertarung Rayleigh. Semua orang di sana mengakui hanya Mako lah yang memiliki drive yang sesuai dengan Rayleigh. Rayleigh ingin Mako menjadi co-pilotnya, akan tetapi Marshall tetap tidak mengizinkannya. Di dalam ruang penelitian, Dr. Newton yang kesal akhirnya melakukan drive dengan otak kaiju di depannya sendirian. Di dalam drive, Dr. Newton melihat dunia para kaiju. Ternyata prediksinya benar, bahwa para kaiju adalah monster yang dikloning oleh para alien untuk menyerang bumi. Keesokan harinya, Rayleigh terlihat keluar dari kamar untuk melakukan tes syarat Gypsy Danger. Rayleigh mencoba mengajak Mako, namun ia urungkan. Beberapa saat kemudian, Marshall memasuki ruangan Mako. Ia akhirnya luluh dan menyuruh Mako mencoba menjadi co-pilot Gypsy Danger mendampingi Rayleigh. Singkat cerita, di saat Rayleigh masuk ke dalam kokpit Gypsy Danger, ia kaget setelah tahu co-pilot kali ini adalah Mako Mori. Mereka kemudian bersiap-siap melakukan tes syarat di dalam kokpit Gypsy Danger. Rayleigh dan Mako mencoba menyelaraskan pikiran mereka melalui drive. Lalu tiba-tiba Dr. Herman memasuki ruangan Marshall, memberi kabar bahwa Dr. Newton sudah berhasil melakukan drive antar manusia dan kaiju. Dr. Newton menjelaskan bahwa para kaiju ini tidak menyerang secara random, tetapi mereka adalah alat dari para alien yang berusaha menjajah bumi. Dr. Newton pun lanjut menjelaskan bahwa kaiju kategori 1-4 hanya awalannya saja. Para alien sedang mempersiapkan senjata akhir untuk memusnahkan seluruh bentuk kehidupan di muka bumi. Lalu Marshall menyuruh Dr. Newton untuk melakukan drive lagi agar bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun Dr. Newton mengatakan bahwa dirinya membutuhkan otak kaiju yang masih segar. Marshall kemudian memberikan informasi mengenai seseorang dan menyuruhnya untuk pergi menemuinya. Orang itu bernama Hannibal Chow, yang menjual barang-barang gelap aneka organ tubuh kaiju. Di tempat lain, Rayleigh dan Mako yang kini ada di dalam Gypsy Danger tiba-tiba teringat masa lalu mereka. Namun mereka bisa menyelaraskan pikiran dan mengatasinya. Akan tetapi, saat Rayleigh melihat ke arah Mako, tiba-tiba saja ia teringat kejadian pada saat mendiang kakaknya mati dimakan oleh kaiju. Dan ia telah melenceng dari drive. Yang oleh karena itu menyebabkan ketidakstabilan pikiran Mako. Hingga Mako pun terjebak di dalam kenangan saat ia kecil dan menyaksikan serangan kaiju yang menewaskan kedua orang tuanya. Mako yang ketakutan semakin terjebak di dalam memori, membuatnya tanpa sengaja mengaktifkan sistem persenjataan Gypsy Danger. Semua petugas yang ada di sana terlihat panik. Rayleigh pun mencoba untuk menenangkan Mako. Akhirnya, Mako pun berhasil sadar, tetapi ia langsung pingsan. Di tempat lain, setelah beberapa lama mencari, Dr. Newton akhirnya berhasil menemui Hannibal Chow. Di dalam markas, Chuck Hansen menemui Rayleigh dan Mako yang sedang menunggu Marshall. Chuck marah setelah melihat aksi Mako membahayakan mereka semua di dalam markas. Chuck pun tanpa sengaja menghina Mako. Rayleigh yang tak terima langsung memukul Chuck dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Terjadi perkelahian antara Rayleigh dan Chuck. Kemudian datang ayah Chuck dan melerai mereka berdua. Di dalam kantor, Marshall memutuskan untuk membebas tugaskan Mako karena kejadian tadi. Mako kemudian terlihat sedih dan berjalan meninggalkan ruangan. Mako,
Rayleigh sadar jika alasan utama Marshall melarang Mako menjadi co-pilot Jaeger adalah karena Mako ternyata putri angkat Marshall. Marshall menyelamatkan Mako di waktu kecil dan membesarkannya. Marshall sadar bahwa menjadi pilot Jaeger memiliki resiko yang sangat besar. Marshall tidak ingin kehilangan Mako. This conversation is over. Rayleigh kemudian menyantap makan malam berdua dengan Mako. Dia memberi pengertian kalau pengalaman drive pertama memanglah sulit. Di saat mereka berdua berbincang, tiba-tiba terdengar peringatan munculnya kaiju di Hong Kong. Bukan satu, tetapi dua kaiju muncul sekaligus. Lalu kemudian Marshall membagi tugas kepada Crimson Typhoon dan Cherno Alpha untuk menghadapinya. Sedangkan Striker Eureka ada di belakang sebagai cadangan karena ia nantinya akan bertugas membawa bom ke tempat portal. Sedangkan Mako dan Rayleigh malah disuruh untuk tetap diam di dalam markas. 3 Jaeger itu pun kemudian berjalan menuju pantai Hong Kong, menghadang kaiju yang berusaha menuju daratan. Di tempat lain, Dr. Newton mengatakan kepada Hannibal Chow kalau dia mencari otak kaiju yang masih hidup. Hannibal Chow yang menyadari jika Dr. Newton telah melakukan drive dengan kaiju dan mengatakan kalau Dr. Newton telah melakukan kesalahan besar. You goddamn moron. Di Laut Hong Kong, Crimson Typhoon berusaha bertarung melawan satu kaiju dan Cherno Alpha dengan kaiju yang lainnya. Striker Eureka ada di belakang sebagai pemain cadangan. Di dalamnya, Chuck yang tidak sabar ingin ikut bertarung karena melihat 2 Jaeger yang lainnya kesulitan. Dia dan ayahnya akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung. Crimson Typhoon akhirnya tumbang, sedangkan Cherno Alpha terkena serangan asam dan rusak. Cherno Alpha diserang 2 kaiju secara bersamaan dan kemudian hancur. Striker Eureka memasuki arena pertarungan dan menghajar salah satu kaiju. Di saat Striker Eureka akan meluncurkan misil, kaiju di belakangnya mengeluarkan gelombang kejut dan mematikan kelistrikan di tubuh Striker Eureka dan seluruh Hong Kong. Striker Eureka pun lumpuh total yang membuat semua orang kebingungan. Rayleigh meminta Marshall untuk menurunkan Gypsy Danger. Karena Gypsy Danger adalah Jaeger versi pertama, masih analog, digerakkan dengan 2 reaktor nuklir, belum digital, jadi tidak berpengaruh oleh gelombang kejut itu. Di tempat lain, Hannibal Chow menyuruh Dr. Newton berlindung di bunker perlindungan karena akibat kebodohan Dr. Newton yang telah melakukan drive dengan kaiju, membuat para alien marah. Karena drive adalah semacam koneksi 2 arah. Hannibal Chow menyebut kalau kemunculan kaiju ini pasti mengincar Dr. Newton karena ulahnya. Once. Di Laut Hong Kong, Hercules Hansen dan Chuck Hansen yang terjebak di dalam tubuh Striker Eureka yang lumpuh, nekat mengalihkan perhatian kaiju dengan menembakkan flare gun. Di saat kaiju di depannya marah dan akan menyerang, Gypsy Danger pun datang. Di dalamnya Rayleigh dan Mako yang menjadi pilotnya. Pertarungan Gypsy Danger dan kaiju itu terjadi sangat sengit. Sampai-sampai, kaiju itu pun melempar Gypsy Danger sampai ke pelabuhan kota. Di pelabuhan, Gypsy Danger berhasil melumpuhkan satu kaiju dengan menembakkan plasmanya beberapa kali. Untuk memastikannya, Rayleigh menyuruh Mako menembak kaiju itu beberapa kali lagi. Di sisi lain kota, ternyata benar. Kaiju satunya menggali lubang menuju bunker dan mengincar Dr. Newton. Monster itu berusaha menangkap Dr. Newton dengan lidahnya. Tetapi tiba-tiba, dari belakang muncul Gypsy Danger membawa kapal tongkak dan menggeprek kaiju di depannya tanpa ampun. Kaiju itu pun kabur dan Gypsy Danger kemudian mengejarnya. Ternyata kaiju itu bersembunyi di balik gedung-gedung. Kaiju itu menyerang Gypsy Danger lagi dan mulai bertarung kembali. Sampai akhirnya, kaiju ini hampir merusak Gypsy Danger dan membawa Gypsy Danger terbang ke angkasa. Gypsy Danger mengeluarkan pedangnya dan memotong sayap kaiju itu. Gypsy Danger yang ada di atmosfer sekarang terjatuh dari ketinggian. Rayleigh menyuruh Mako membakar bahan bakar dan membuat Gypsy Danger kembali terlontar. Gypsy Danger akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Setelah kembali ke Shutterdome, semua yang ada di sana memberi selamat kepada Rayleigh dan Mako atas keberhasilan mereka berdua mengalahkan 2 kaiju sekaligus. Hercules Hansen dan Chuck Hansen berterima kasih karena Rayleigh menyelamatkan nyawa mereka, termasuk Marshall yang bangga dengan putri angkatnya. Marshall lalu terlihat keluar darah dari hidungnya dan pergi meninggalkan mereka. Di lokasi bangkai kaiju, anak buah Hannibal Chow beraksi memanen organ tubuh kaiju tersebut. Dr. Newton, Hannibal Chow, dan para pekerja lainnya yang mengincar otak kaiju terkejut saat mendengar detak jantung di tubuh bangkai kaiju itu di depannya. Ternyata kaiju tersebut hamil dan mulai melahirkan. Namun kaiju kecil itu terlilit usus dari induknya dan tak bergerak lagi.
Hannibal Chow mendekati bayi kaiju itu dan mengatakan kalau bayi itu terlahir prematur dan pasti tidak akan lama bertahan hidup. Namun tiba-tiba Hannibal Chow dimakan oleh bayi kaiju yang ada di belakangnya. Bayi kaiju itu kemudian lehernya terlilit kembali dan membuatnya benar-benar mati kali ini. Di dalam Shattered Dome, Marshall bercerita kalau dia terpapar radiasi Jaeger versi pertama yang masih belum sempurna. Dan selama ini, hanya dia dan Rayleigh lah yang masih bertahan hidup setelah mengendalikan Jaeger seorang diri. Marshall kemudian menerima telepon bahwa terdapat kemunculan kaiju lagi di sekitar portal, dan itu adalah kesempatan terakhir mereka menjalankan misi menghancurkan portal. Marshall lalu menyiapkan Gypsy Danger dan Striker Eureka untuk bertarung. Di tempat Dr. Newton, kali ini Dr. Herman bersedia membantunya untuk melakukan drive ke dalam otak kaiju bersama dan mencari cara menghancurkan portal antar dimensi. Di dalam Shattered Dawn, karena ayahnya cedera dan ia tidak tahu siapa yang menjadi partnernya mengendarai Striker Eureka. Tak lama, kemudian Marshall muncul dengan mengenakan seragam pilot. Marshall akan menjadi pilot Striker Eureka bersama Chuck. Mako terlihat kurang setuju dengan alasan kesehatan Marshall, tetapi Marshall tetap bersikeras untuk berangkat. Marshall memberikan pesan kepada seluruh kru bahwa misi kali ini adalah misi terakhir dengan tujuan membatalkan kiamat. Chuck yang kini berpasangan dengan Marshall pun berpamitan dengan ayahnya. Hercules yang menyadari kalau misi akhir ini adalah misi bunuh diri, dengan tegar ia melepas putranya untuk pergi. Hercules ingin dunia tahu bahwa saat ini putranya berangkat bertugas untuk membatalkan kiamat. Di tempat lain, Dr. Newton dan Dr. Herman melakukan drive dengan kaiju dan melihat isi dari otak kaiju tersebut. Setelah melakukan drive, mereka berdua terlihat cemas dan bergegas memberitahu soal rencana penghancuran portal yang berpotensi akan sia-sia. Sementara itu, Striker Eureka dan Gypsy Danger sudah masuk ke dalam laut dan mencoba menemukan portal dimensi kaiju untuk diledakkan. Di sekitar mereka, 2 ekor kaiju dengan kecepatan tinggi tengah mengintai. Di saat Striker Eureka sedikit lagi mendekati portal, Dr. Newton dan Dr. Herman masuk ke dalam ruang kontrol untuk menghentikan Marshall. Menurut Dr. Newton, meskipun portal terbuka, bukan berarti bisa dimasuki benda asing seperti bom. Portal itu mendeteksi DNA kaiju untuk melewatinya. Jika bukan kaiju, maka benda yang masuk akan terlempar kembali, dan misi ini pun gagal. Oleh karena itu, mereka harus menunggangi kaiju untuk bisa memasuki portal. Di tengah diskusi, Tendo Choi mendeteksi adanya kemunculan kaiju ketiga yang begitu besar, dan itu adalah kaiju kategori 5 terbesar pertama dalam sejarah. Benar saja, di hadapan Marshall muncul kaiju yang sangat besar. Di belakang, Gypsy Danger yang mencoba untuk menolong Striker Eureka juga mendapat serangan hingga tangannya terputus. Di tempat lain, Striker Eureka tak berdaya dicabik-cabik kaiju kategori 5. Kedua kaiju yang tersisa berusaha menghancurkan Striker Eureka. Gypsy Danger yang terluka parah berusaha mencapai Striker Eureka untuk menolongnya. Tetapi Marshall dan Chuck yang berada di dalam Striker Eureka memiliki ide untuk meledakkan bom yang dibawanya dan menghancurkan 2 kaiju yang menyerang mereka. Marshall menyuruh Rayleigh membawa Gypsy Danger yang memiliki 2 inti nuklir di tubuhnya menuju portal dan meledakkan nuklir yang berada di tubuh Gypsy Danger untuk menutup portal selamanya. Marshall memberikan salam terakhir kepada putrinya, Mako. Marshall dan Chuck kemudian meledakkan Striker Eureka yang mereka kendalikannya. Dengan memegang bangkai kaiju, Gypsy Danger berusaha memasuki portal. Namun kaiju kategori 5 masih hidup dan menghadang mereka. Dengan tenaga pendorong, Gypsy melompat meraih kaiju di depan mereka hingga terjatuh bersama memasuki portal. Rayleigh melepaskan tembakan di tubuh Gypsy hingga memanggang kaiju yang melilitnya. Kaiju itu pun tewas. Dan akhirnya, Gypsy pun bisa memasuki portal. Tetapi sayang, Mako kehabisan oksigen di otaknya. Rayleigh kemudian memasukkan Mako ke dalam sekoci dan melemparnya menuju permukaan laut. Kini Rayleigh sendirian di dalam Gypsy Danger. Terjadi kerusakan sehingga ia harus mengaktifkan peledak di tubuh Gypsy Danger secara manual. Di saat Gypsy Danger memasuki dimensi para alien, Rayleigh berhasil mengaktifkan bom di tubuh Gypsy Danger dan bergegas memasuki sekoci. Gypsy Danger pun meledak dan menghancurkan portal dimensi para kaiju.
Beberapa saat kemudian, kapsul milik Mako dan Rayleigh akhirnya muncul ke permukaan. Mako mencoba menolong Rayleigh yang sempat tidak bernafas, dan Mako pun terlihat sedih. Namun ternyata Rayleigh masih hidup. Mereka pun tersenyum bahagia. Hercules Hansen yang menggantikan Marshall akhirnya secara resmi menyuruh para kru untuk mematikan jam kiamat. Stop the clock! Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga kepada semuanya karena telah mensupport channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Kalian tanpa channel ini masih sangatlah luar biasa. Akan tetapi tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa. Terima kasih and see you next time.